Karya yang bagus itu kira-kira yang sedetail apa sih? Kita akan cari tahu di video berikut ini. Halo Sobat Gambar, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Lalu kalian bisa tekan jempol ke atas dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Di sini saya akan share beberapa file yang pernah saya buat. Gambar ini dulu saya buat untuk tutorial di majalah Chip. Karya ini terinspirasi dari animasi Ghibli. Nah, kalian bisa lihat di sini, sepertinya rumit banget ya. Kalian akan bisa melihat seberapa detail sih waktu itu saya membuat karya ini. Ini karakternya saya sendiri. Ceritanya ini dia lagi mainan sama anak monster ya. Dia lagi ngeledekin monster, ditangkap, terus lagi pura-pura sok kuat gitu. Nah, ini saya sendiri sebenarnya. Kalau kalian lihat My Neighborhood Totoro gitu, rasanya itu tenang banget, pedesaan, sejuk gitu. Nah, ini saya pengen menyajikan hal itu di karya ini. Nah, kalau kalian lihat, saya buka dulu resolusinya. Ini ada 3000 x 4300 dpi. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya detailnya cukup sih, walaupun sekecil ini tapi cukup. Nah, kalian bisa lihat rumput di sini, kalau dari jarak segini ya hancur, tapi kalau dari jarak jauh cukup detail. Kalau kalian lihat di sini, yang detail itu adalah bagian-bagian tertentu saja ya. Nah, di sini misalnya pas bagian batunya, itu pun kalau dilihat lagi dia juga nggak terlalu detail sebenarnya. Tuh, bagian sini. Paling bagian sini biasa seolah-olah ada pohon di bagian kanan bawah ini ya. Di karya ini saya menggunakan dua teknik pewarnaan yang berbeda. Yang satu pewarnaannya menggunakan sistem cel shading, sedangkan untuk backgroundnya menggunakan gaya-gaya painting. Ya, biar kayak animasi Ghibli ya. Jadi rasanya ini kayak sebuah frame animasi Ghibli yang saya tangkap, kayak di screenshot lah. Di sini brushnya pakai brush biasa aja sih, nggak banyak yang aneh-aneh. Saya jarang menggunakan custom brush. Kalian bisa lihat di sini brushnya juga bulat-bulat, tidak banyak efek macam-macam, tidak banyak hal-hal yang spesial di sini sebenarnya. Tapi kalian bisa lihat di sini, walaupun dari jauh itu terlihat detail, tapi kalau kita lihat dari dekat sebenarnya nggak juga, biasa saja. Kalian bisa lihat di sini detailnya di mana-mana ya, rasanya detailnya itu di mana-mana, rumit, banyak brush-brush di mana-mana. Tapi apakah bikin karya itu harus seperti ini? Jawabannya nggak juga. Ini contoh di karya saya selanjutnya ini karyanya nggak terlalu detail amat, tapi rasanya detail. Kalau kalian perhatikan, ini saya bongkar. Ini saya menggunakan teknik grayscale painting ya. Jadi buat di konten Instagram, dari awalnya cuma sketch, terus saya kasih value. Sedetail apa itu menurut saya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah karya itu untuk siapa? Lalu karya itu untuk apa? Itu penting banget. Karena gini, kalau misalnya karya ini saya buatnya super detail, itu bisa aja sih saya buatnya super detail. Tapi kenapa saya stop sampai di sini karyanya? Ini kalau dilihat nih, tuh brushnya masih kelihatan banget. Karya ini dibuat untuk siapa? Untuk Instagram. Apakah Instagram butuh resolusi tinggi? Enggak juga. Yang perlu dibutuhkan ketika kita posting di Instagram adalah rasa seolah-olah detail aja sebenarnya. Jangan sampai kita terlalu fokus sama detail-detail. Misalnya kita bikinnya giginya sampai satu-satu gitu ya, sampai pixelnya itu kita buat, matanya, pori-porinya kita buat satu-satu. Tapi ketika disajikan, semua kerja keras yang kita lakukan itu nggak kelihatan gitu di karya akhir. Tapi kalau misalnya untuk kepuasan kalian sendiri tidak masalah. Kita harus ngerti batasan kita sendiri. Nah, ini juga nih, ini contoh karya yang saya buat upload di Instagram. Kalau diperhatikan ini sama sekali nggak detail. Tuh, tangannya bahkan saya sengaja memang ngebuat nggak detail. Kenapa? Karena memang pusat perhatian dari karya ini adalah mukanya, muka si Muzan. Ini salah satu musuh utamanya ya, musuh utama terakhirnya. Ini bentuk terakhirnya yang pas dia berubah bentuk jadi bentuk yang paling kuatnya ceritanya. Di sini kalau diperhatikan, saya menaruh banyak sekali perhatian detail di bagian mukanya dan terutama di bagian mata. Itu mengapa ketika orang melihat karya seperti ini, nomor satu yang langsung diperhatikan, suka nggak suka, sengaja nggak sengaja, otomatis langsung kepala. Saya mau kasih tips, kalau misalnya kalian bikin karya, tentukan prioritas. Kira-kira
karya kalian itu mau ngomong apa di karya ini. Kalau misalnya kita ngomongnya adalah tentang seorang karakter, nah nomor satu yang harus kita prioritasin adalah bagian mata. Ini penting banget. Nomor satu yang harus detail adalah mata. Tapi yang nggak harus detail banget. Karena harus sadar karya kita itu mau kita publish di mana. Itu penting. Daripada kita udah mengerjakan detail banget, yang akhirnya jadi sia-sia kan, rugi waktu. Kita jadi tidak produktif. Di sini kalau kita bongkar, semua karya itu dimulai dari ya nggak bagus-bagus amat tuh kayak gini. Sketnya biasa saja. Lalu saya kasih warna dasar, terus dikasih warna kulitnya, didetailin. Nah kadang-kadang pemula itu ketika sampai step tertentu kadang-kadang merasa jelek, lalu langsung pindah ke karya yang lainnya, yang akibatnya malah karyanya nggak pernah selesai. Saran saya coba bertahan deh, coba kalian sesekali bertahan, tetap kerjain aja sampai benar-benar selesai. Kayak contoh di sini sebenarnya kalau dilihat ini anatominya, bentuknya itu nggak bagus menurut saya sendiri, bahkan ini karya ini nggak bagus di titik ini. Lalu dengan pelan-pelan saya coba perbaiki sana sini. Nah di sini saya coba perbaiki badannya ya. Saya mencari cara gimana karya ini jadi bagus. Banyak pemula merasa bahwa karya itu udah bagus dari sononya, dari awalnya itu dari sketch itu mau udah bagus. Tapi kalian harus tahu karya itu dari awal nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Semua karya ya. Setiap orang yang bikin karya itu pada dasarnya dari awal bahkan sering menemui situasi seperti ini. Dari awal nggak bagus, lalu kita pelan-pelan develop jadi lebih bagus lagi. Nah, dari sini saya coba pelan-pelan develop lagi, rambutnya tadinya yang nggak kelihatan, lebih detail lagi. Ketika kalian menemukan kesulitan, terus kalian malah berhenti dan malah kabur, sebenarnya kalian melewatkan kesempatan belajar sih. Yang harusnya kalian belajar malah ditinggalkan. Akhirnya kalian ya nggak berkembang, nggak kemana-mana. Kita coba lihat lagi karya saya yang lain. Ini karya dari jadul banget ya. Ini karya saya zaman dahulu kala, Pacific Rim. Karya ini waktu itu buat YouTube ya. Ya showcase saja. Kalau kalian lihat, ini kalau di zoom, ya cukup detail. Tapi sebenarnya nggak semuanya detail. Kalian bisa lihat di kanan sini cuma coret-coretan doang. Apinya kalau dari jauh memang wow kayak api beneran ya, kayak lagi las-lasan. Tapi kalau dilihat cuma beras-beras ngasal aja. Paling ini saya detail gitu. Saya sering memberi angka-angka unik apa simbol-simbol tertentu ya di karya-karya saya sebagai kayak Easter egg, simbol-simbol tertentu, ada F98 gitu-gitu. Ini di aslinya nggak ada, saya kasih aja sendiri. Karya yang bagus itu harus detail apa? Yang pertama adalah karya itu untuk siapa? Apakah untuk kalian sendiri atau untuk klien, atau ini pesanan, atau ini untuk bahan belajar kalian. Lalu berikutnya karya itu untuk apa? Produksinya di mana? Dipublish di mana? Apakah itu untuk Instagram? Apakah itu untuk dicetak? Medianya juga kalian harus tahu sebelum kalian membuat karya. Tapi misalnya kalian nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting kalian harus ngerti kalian itu lagi gambar apa. Kalau misalnya gambar karakter, nomor satu yang harus kalian fokusin adalah detail bagian mata. Setelah mata selesai, coba lebih menjauh sedikit, bagian kepalanya harus detail. Agak menjauh sedikit, rambut tertentu yang mendapatkan sinar yang paling terang itu yang harus kalian detailin. Selanjutnya, terserah kalian mau detailin atau enggak. Kembali lagi kalau memang kalian misalnya gambar, dapat komisian, atau kalian dapat pesanan, lalu si pemesan ini menghendaki karya kalian harus detail semua, ya harus detail semua. Kalian harus nurut sama maunya klien. Pastikan ketika menggambar, jangan cuma ngeliat dari dekat, ya. Jangan cuma ngeliat dari dekat gini terus, kan meributkan hal-hal yang kecil ya, garisnya kalian ributin. Kalian harus selalu ngecek setelah kalian gambar dari dekat, selalu cek dari jauh. Dari ukuran, kira-kira ukuran penuh layar kalian seperti ini, ya. Ini kan ukuran penuh ya, full frame gitu. Dia nggak terlalu ngezoom, nggak terlalu jauh. Kita pasin. Nah seperti ini. Kalian dilihat dari jarak yang optimum untuk melihat karyanya. Apakah detail-detail yang kalian buat itu ngaruh atau enggak? Cukup membuat lebih bagus lagi atau enggak? Kalau misalnya memang nggak ngaruh, mendingan nggak usah diurusin. Karya itu jauh dan dekat itu sama aja. Maksudnya gini, karya yang jauh itu sama pentingnya, melihat karya dari jauh itu sama pentingnya dengan melihat karya dari dekat. Jadi, nggak semuanya soal detail. Karya yang bagus itu bukan semuanya soal detail. Tapi apakah part-part atau bagian dari komposisi itu semua bekerja sama menjadi karya yang bagus? Detail-detail yang kalian buat itu menjadi sebuah komposisi yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Saya akan sedikit recap dari pembahasan awal. Karya yang bagus itu harus detail apa? Tips untuk detail adalah tentukan prioritas. Dalam satu
karya komposisi seperti ini, kalian harus mengerti mana yang akan menjadi point of interest di gambar kalian. Kalau memang komposisinya itu point of interestnya adalah bagian kepala, ya kalian fokus ke kepala aja nomor satu, baru bagian yang lain. Poin kedua adalah mata memegang peranan penting dalam point of interest. Saran saya, kalau kalian gambar karakter, selalu fokuskan detail di bagian mata. Banyak pemula menyangka bahwa detail itu adalah segalanya. Saran saya adalah jangan cuma fokus ke detail, fokus ke bagaimana setiap komponen dalam karya itu bekerja sama menjadi sebuah karya yang bagus. Jarak jauh itu sama pentingnya dengan jarak dekat. Komposisi keseluruhan itu lebih penting daripada cuma sekedar detail. Mendingan karya kalian selesai, tapi dilihat dari jauh itu bagus daripada karya kalian itu nggak selesai-selesai, tapi dilihat itu detail banget. Itu dia saran saya, selamat menggambar, dan semoga video ini berguna untuk kalian. Mohon maaf kalau agak belepotan, karena ini video pertama setelah saya lumayan lama hiatus ya, karena kemarin sempat sakit. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga ke depan makin lancar, saya bikin videonya makin bagus. Tolong support channel ini biar bisa menyajikan konten lebih bagus lagi. Sampai jumpa, dadah.